jauh tuh jaraknya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di belakang kami adalah dua line up hybrid dari Suzuki. Yes, yang dimana sejatinya kedua mobil ini menggunakan platform yang mirip-mirip, tapi punya peruntukan yang berbeda. Nah, kalau kalian nih misalnya lagi mencari mobil yang ramah lingkungan, irit bahan bakar, apalagi bahan bakar baru naik lagi lah ya sekarang, dan nanti kedepannya juga bahan bakar Pertalite juga bakal dihapuskan. Jadi harus banget mendapatkan mobil yang efisiensi bahan bakarnya sangat efisien dan juga gas buangnya juga sangat minim. Dua mobil ini bisa jadi opsi yang sangat luar biasa karena memiliki emisi gas buang yang juga sangat baik dan juga efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Tapi pasti kalau kalian suruh memilih, bingung nih. Mending pilih R3 atau XL7. Since sekarang dua-duanya pakai teknologi mild hybrid. Jadi secara teknologi sudah mirip-mirip. So, manakah yang harus dipilih? So, ini dia CVT Choice XL7 versus Suzuki R3. Faktor pertama yang kita pasti lihat dulu adalah pada bagian desainnya ya. Oke, desainnya keduanya sekarang sudah mendapatkan update di tahun 2022 untuk si R3, 2023 untuk si XL7 ini. Si R3 mendapatkan ubahan yang memang cukup minim, XL7 pun minim ya. Meskipun padahal kalau di luar negeri sana, misalnya kayak di India dan di beberapa market lainnya, ubahannya lebih terlihat sejatinya. Tapi kita lihat dulu pada bagian desain. Kalau si R3, dia desainnya yang berubah pada tahun 2022 ini adalah, kalau yang untuk varian Suzuki Sport, dia berubah pada bagian velgnya, dimana sekarang velgnya, desainnya bukan desain baru sebetulnya, desainnya desain lama dari yang varian GL yang lama, tapi diberikan cat. Jadi kesannya berbeda ya, jadi dual tone gitu. Incinya tetap sama di 15 inci di samping, jadi secara velg masih sama. Yang kelihatan perbedaan kalau di bagian depan itu yang varian GL dan juga yang GX, di mana bagian grillnya diberikan kayak sentuhan chrome gitu ya, chrome yang baru, pattern chrome-nya. Dan yang keren ya, sekarang R3 juga meskipun lampunya teknologinya masih belum berbeda gitu ya, tapi dia sekarang sudah auto headlamp. Jadi kalau malam hari dia sudah bisa menerangi. Dan yang untung di R3 ini adalah dia lampunya sudah projector headlamp. Jadi kalau kalian misalnya masih kurang puas dengan lampu projector headlampnya masih halogen gitu ya, kalian bisa ganti ke yang sudah HID gitu. Jadi warnanya bisa putih terang, bisa kalian ganti. Dan karena sudah proyektor, jadi basisnya nggak usah mahal-mahal kalau ganti. Karena sudah proyektor dari bawaannya, jadi lebih bagus. Tapi sayang, LED DRL untuk yang varian Suzuki Sport ini masih terasa aftermarket banget ya ada di sini. Perubahan paling kelihatan lagi juga pada bagian belakang, di mana sekarang chrome-nya tidak lagi di atas plat persis, tapi sekarang di atas deket kaca, dimana menjuntai dari kiri ke kanan yang besar banget gitu. Jadi kalau secara stand sih dari belakang jadi lebih manis lah ya, meskipun ubahnya tergolong minim. Nah, sedangkan si XL7 ini, sejatinya kalau si XL7 ini punya nama lain di luar negeri itu namanya XL6. Dia tampangnya sejatinya berubahnya kelihatannya lebih kerasa gitu ya. Apalagi pada bagian grillnya. Jadi ini grillnya nih karena nih dihitemin aja ya, sayang banget ya untuk varian Beta dan juga Alpha, dia tuh dihitemin. Sedangkan untuk yang varian Zeta, dia tuh sebenarnya dipakein chrome, nah langsung kelihatan banget bedanya. Tapi dihitemin ini aja sebenarnya masih kelihatan sedikit, di mana logo Suzuki-nya jadi terasa lebih besar. Memang lebih besar sih sekarang. Tapi memang jatuhnya ubahnya tergolong minim pada bagian depan sini. Palingan adanya aksen hitam pada bagian lampu sekarang kayak agak-agak di smoke gitu. Yang mana kalau yang varian Zeta-nya dan juga yang pre-facelift itu di sini terang. Jadi kesannya kalau dari jauh, kesannya kayak lampunya lebih gelap sedikit dibandingkan dengan yang pre-facelift gitu.
Lampunya bedanya sama si R3, dia pakai LED reflektor tapi sudah LED. Tapi memang kalau kalian mau dapat LED yang lebih terang, kalau mau merubah agak sedikit lebih mahal karena jadi harus satu paket sama LED reflektornya ini. Tapi secara teknologi dia lumayan bagus juga, sama seperti R3 sudah auto headlamp juga, jadi bagus. Dan kalau kalian notice nih warnanya, ini warna baru Savannah Ivory khusus untuk varian Alpha. Jadi dia tidak hanya ubahan tampilan tapi dapat warna baru namanya Savannah Ivory yang mana sudah dikombinasikan dengan dual tone juga. Velgnya sama seperti pre-facelift juga, dia tidak ada perubahan sejatinya, desainnya sama persis, cuma sekarang warnanya berbeda. Warnanya dibuat warna kayak agak hitam keabu-abuan gitu sebenarnya. Dia nggak pure hitam, dia kalau dilihatin lebih dekat agak keabu-abuan gitu. Bagus, tetap 16 inci. Dan kalau kita lihat bagian belakang, dia juga tetap mendapatkan spoiler yang sama seperti yang pre-facelift, dimana sebetulnya itu spoilernya mirip sama si R3, cuma spoiler di XL7 dia kayak dikasih list silvernya gitu. Dan keduanya sudah ada logo Suzuki Sport di bagian spoiler. Sedangkan kalau si XL7 ini paling kelihatan, sekarang logo XL7-nya pindah dari kanan ke kiri dengan logo Alpha baru dan logo hybridnya di bagian belakang. Begitu pula pada si R3. Dan yang ubahannya kalau di XL7 ini, dia ada chrome juga menjuntai tidak lagi di atas plat, melainkan di atas yang lumayan besar ya dari kiri ke kanan. Bedanya dia dengan yang varian XL6 di luar negeri sana, sejatinya yang XL6 di luar negeri sana, bagian belakang ubahnya lebih kerasa, lebih kelihatan lagi ya. Karena dibikin aksen warna hitam gitu malah jadi lebih sporty. Sedangkan di sini, di Indonesia malah yang dihitemin tuh pada bagian grill depan aja. Jadi kalau kalian pengen kelihatan lebih banyak bedanya, justru ambil yang varian Zeta malah. Perbedaan kedua pada bagian interiornya. Yes, keduanya sekarang sudah menggunakan pattern yang berbeda ya pada bagian interior. Tapi sejatinya kalau secara layout, kalau kalian bandingin ya, ini XL7, ini R3, keduanya sama-sama mirip. Memang karena memang mereka sebasis paling hanya pattern-pattern seperti kalau si R3 itu dia kayak pakai karbon. Kalau di XL7 nih sekarang dia pakai dark wood gitu. Bagus dark woodnya ya, terlihat lebih mewah. Tapi kalau di R3 dia tidak ada list silver di bagian bawahnya sini. Jadi polos aja, nggak ada list silver lagi. Itu yang bikin beda. Tapi sisanya material-material seperti di atas ini dengan plastik keras itu masih sama. Dan yang kami suka ini list silvernya dia berlanjut dari kiri ke kanan dan even sampai ke bagian door trim. Jadi feel mewahnya tuh kerasa banget gitu. Dan bagian tangan yang kita taruh di bagian door trim juga sudah soft touch walaupun masih fabric. Jadi enak kalau untuk duduk gitu. Di bagian setir juga sedikit berbeda, dia tidak ada jahitan merah. Kalau di R3 tuh pakai jahitan-jahitan merah karena memang dia kan lebih sporty ya bentukannya. Dia ada jahitan merah, kalau di sini nggak ada jahitan merah, tapi dia ada list silver di bawahnya dengan desain flat bottom juga sama seperti di R3 gitu yang baru. Nah, yang baru sekarang, kalau kita nyalain. Nah, kalau dulu R3 sama si XL7 ubahan pada bagian speedometer itu signifikan banget. XL7 sudah pakai MID terbaru dengan speedometer yang besar tapi warnanya merah. R3-nya waktu itu kan even sampai varian paling tinggi pun masih yang warna kuning, terus walaupun sudah digital juga speedometer MID-nya, tapi MID-nya lebih kecil kan, tidak ada informatif lah, kurang informatif. Kalau ini sudah lebih informatif. Sekarang R3 sama XL7 speedometernya layoutnya udah sama persis, informasinya juga yang kalau ditampilkan sudah sama persis. Dia mau nampilkan energy flow, mau nampilkan fuel count, terus range, terus juga menampilkan average speed, terus menampilkan driving time kita, terus juga idling start-stopnya, jam, motion kita, torsi, power, acceleration sama braking juga ada di mobil ini. Lumayan lengkap banget lah, bahkan juga indikator pintu yang kebuka, yang mana yang kanan atau yang kiri, belakang, bagasi itu juga bisa detail satu persatu karena memang dia MID-nya besar banget. Kalau dibandingin sama misalnya kelas Expander ini lebih besar sih gitu. Begitu pula pada head unit, disamain juga head unitnya, nggak dibikin beda. Dia sama persis, desainnya, layoutnya sama, fiturnya juga sama, Bluetooth, terus juga sudah ada mirroring. Sayang banget tapi dia belum ada Apple CarPlay Android Auto seperti adiknya si Baleno kan sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Android Auto Climate Control dengan mode semburan yang lengkap banget dan dia lengkap ya, ada rear defogger juga dan ada front defogger juga. Jadi lengkap banget, nggak dikurang-kurangin sama sekali. Kalau kayak tetangga kan mode semburan aja dikurangin. Dan yang kami paling suka lagi di R3 juga di XL7, dia sudah ada pendingin nih, ada cooler yang mengalirkan udara dari AC-nya. Jadi kalau perjalanan jauh kayak kemarin kami pakai R3 pernah jalan jauh ya,
Ini bisa mendingin minuman kita lumayan lah untuk ngecil, karena perjalanan jauh kan pasti sering ketemu panas kan. Ini pakai ini enak, bisa dingin. Tapi yang kami paling suka di XL7 ini adalah dia sudah dapat armrest di tengahnya. Kalau CR3 tangannya kayak bolong gitu ya. XL7 ini dia sudah dapat smart e-mirror, dan smart e-mirror ini sekarang semakin canggih karena sudah bisa split screen. Jadi bisa liatin depan dan belakang, jadi bisa dibagi view-nya. Jadi enaknya kita bahkan bisa ngukur kamera, bisa kita atur, bisa ngadep ke bagian depan kap mesin. Jadi kita bisa ngukur kalau misalnya ada motor yang mepet banget sama mobil kita tuh, kita bisa ngira-ngira nih sama kap mesinnya. Salah satu teknologi yang menurut kami bukan soal gimmick, tapi memang membantu banget kita untuk nyetir. Ditambah lagi dia selalu recording, jadi just in case disenggol sama motor atau mobil, ada saksinya. Jadi aman banget. Dan yang keunggulan lagi di XL7 ini, dia dari varian beta, dia sudah mendapatkan Twitter. Jadi bayangin aja, R3 tanpa Twitter, menurut kami, dibandingin sama beberapa rivalnya aja, suaranya udah lumayan bagus banget bahkan. Bahkan lebih bagus dibandingkan ada yang punya Twitter bahkan. Nah, ditambah di XL7 ini, ditambahin Twitter, suaranya jadi lebih bagus lagi. Jadinya yang ketiga ini bukan perbedaan lah ya, tapi menunjukkan bahwa mobil ini keduanya punya kapasitas bagasi yang kalau bisa kami bilang, sampai saat ini di kelas low MPV dia masih yang paling besar di kelasnya. Ini ya, 3 baris sama-sama kami naikkan, kami tegakkan. Oke, kalau belum di-adjust floor-nya, ya paling bisa lah ya. Ini, koper kecil ini sama koper full size ini, hampir full size lah ya. Masuk dengan sempurna. Ini di R3 dan di XL7 berlaku sama ya. Nih kita pindahin ke XL7 juga deh. Biar lihat hasilnya. Berlaku sama ya. Jadi memang dua-duanya punya kapasitas bagasi yang sangat luar biasa. Baik di R3 maupun di XL7. Dia masih belum ada lawan, 3 baris tegak. Tapi gimana? Kalau misalnya kalian mau liburan dengan 7 orang, bawa koper yang banyak, bawa barang bawanya banyak nih, mesti harus keluar kota ke kampung halaman gitu ya. Bawa barang yang sangat banyak. Gimana dong bawanya? Gampang. Di XL7 dan juga di R3, keduanya punya skema untuk bisa mengatur floor dari bagasinya. Jadi bisa dibikin lebih dalam. Dan begitu dibuat lebih dalam, koper ini tadi masuk juga udah bisa lah ya. Tapi koper ini, yang bahkan size-nya lebih besar daripada koper yang abu-abu itu, bisa masuk juga. Yap, sih. Koper ini tuh besarnya hampir setengah kami loh. Ini besar banget. Dan bayangin mungkin kalian bisa pakai ini travel size yang biasanya kami pakai kalau misalnya mau keluar kota atau keluar negeri yang sampai lebih dari seminggu. Jadi barang-barang muat semuanya di sini. Dan ini kalau misalnya kalian cuma keluar kota, ini sih jelas muat. Dan ini 3 baris masih tegak. Dan ini juga berlaku nggak cuma buat di R3 dan nggak cuma buat di R3 tapi juga di XL7, karena memang ini masih yang terbesar di kelasnya. Ini kami udah coba di rumah, juga ada 2 LMPV lain di rumah, ya Stargazer dan Expander. Gak ada sih yang bisa menampung kapasitas bagasi sebesar ini. Yang keempat yaitu pada bagian mesin. Nah, kalau kali ini ada perbedaannya nih. Sejatinya memang kalau pakai mesin basisnya mirip-mirip ya. Keduanya sama-sama menggunakan K15B. Dia belum kayak Grand Vitara yang pakainya K15C ya. Dia K15B, kodenya masih yang lama, jadi belum pakai dual jet engine. Dual jet itu kayak Smart Stream versi Suzuki lah ya. Jadi sistem injeksinya Suzuki. Sedangkan dia masih K15B, tapi dikawinkan dengan teknologi mild hybrid. Nah, teknologi mild hybridnya ini yang beda. Tapi secara tenaga sih mirip-mirip. Kalau tenaga sama-sama di 104,7 PS, torsinya 138 Nm. Pilihan transmisinya juga mirip-mirip. 5 percepatan manual, 4 percepatan otomatis. Belum pakai 6 percepatan ya kalau kayak di Grand Vitara gitu ya. Nah, yang beda di mana di mild hybridnya? Mild hybridnya kalau CR3 dengan kondisi baterainya yang diletakkan di bawah passenger yang depan itu kapasitas baterai di 6 ampere 12 volt. Sedangkan si XL7 dia baterai lebih besar. Dia di 10 ampere 12 volt. Ngaruhnya di mana sih? Ngaruhnya nanti kalau misalnya kalau kita lagi berjalan, apalagi di rute-rute macet-macetan dalam kota gitu ya. Macet-macetan, idling start stopnya nyala, bisa lebih lama nyalanya di XL7 karena kapasitas baterainya lebih besar. Jadi lebih ngaruh lah untuk efisiensi dari mobil ini. Tapi seberapa ngaruh sih? Dan running cost-nya seberapa baik sih?
Langsung aja kita ke perbedaan nomor 5, yaitu rasa berkendara dan performanya. Oke, kita mulai dulu dari Suzuki R3 Hybrid atau yang varian facelift lah ya. Karena memang dia kan yang keluar duluan, jadi kita cobain dia dulu. R3 ini menggunakan sasis Heartech, yang mana sasis Heartech-nya itu dikembangkan dari sebuah Suzuki Swift, yang mana Suzuki Swift yang generasi ZC33. Jadi dia tuh punya keunggulan di mana dia sasisnya tuh rigid, ringan, tetap bodi mobilnya tuh tetap ringan, agile, dan itu berpengaruh banget sama mobil ini. Dan kalau misalnya untuk kenyamanan juga, dia tuh bantingan suspensinya juga sangat juara. R3, kami juga pemakai R3 kan, juga ada R3 di rumah. Harus kami akui R3 memang kalau bisa dibilang dibandingkan dengan Stargazer dia masih lebih baik. Tapi kalau dibandingkan sama Expander dia kayak mirip-mirip. Untuk beberapa occasion lebih nyaman Expander, tapi kalau untuk beberapa occasion lebih nyaman R3. Dan yang kami suka tuh barusan lewat speed bumps lagi, itu halus banget peredamannya. Dan peredaman kabinnya jujur ini yang terbaik, bahkan lebih baik daripada Expander. Di mana sisi mana? Expander tuh baik kanan kirinya, tapi Expander suka lemah di bagian atapnya. Jadi kalau misalnya malam-malam atau ketemu hujan gitu ya, itu berasa banget hujannya, berisik banget dari atap kabin ini. Jadi kalau misalnya ketemu hujan tuh berasa nih kalau speed bumps lagi. Tuh bantingannya, wah luar biasa banget sih R3. Nyaman, bantingannya enak, dan bahkan lebih sporty dibandingkan dengan Expander gitu ya. Expander kan masih ngayun banget ya karena dia bodinya juga tinggi. Ini tuh masih lebih tame mobil, yang nggak terlalu limbung. Dia masih enak. Memang kalau dibandingkan dengan misalnya kayak Avanza gitu ya, Avanza yang generasi terbaru malah lebih, karena dia bentuknya lebih low slung kayak Wagon gitu, lebih sharp handlingnya dibandingkan Stargazer juga lebih sharp. Tapi kalau nyaman dibandingkan si Avanza dan Stargazer, jelas jauh lebih baik ini. Itu enak banget, dan tarikannya enak banget. Apalagi memang mobil ini sudah ada teknologi mild hybridnya. Teknologi mild hybridnya juga sangat membantu banget untuk berkali-kali kalau misalnya kita mau berakselerasi. Jadi kalau dari diam begini itu langsung gas. Itu kelihatan di layar MID kita, di energy flow-nya, kelihatan dia kayak langsung membantu dari tenaganya. Dia kayak kelihatan dari baterai lewat motor listriknya ngasih tenaga ke rodanya. Sehingga akselerasi jadi lebih baik juga dibanding generasi sebelum R3 yang pre-facelift yang belum ada teknologi mild hybrid. Kami sudah tes 0-100 dari mobil ini aja bisa tembus di 11,7 detik, artinya sudah lebih membaik dibandingkan dengan R3 yang sebelum facelift yang mana sekitar di 12 detikan. Ini jadi lebih membaik, tarikan juga enak banget. Dan yang lebih suka tuh setirnya tetap sharp, kalau dan digenggam enak karena apalagi setirnya sudah dibalut kulit dan ada jajetan merahnya ya, untuk khusus si Expander, khusus si R3 ini. Dan R3 ini dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi mild hybrid kan, yang mana sudah digabungkan dengan sistem idling start stop, dan idling start stopnya itu juga punya teknologi ISG, Integrated Starter Generator, yang mana sebenarnya itu jatuhnya kayak motor listriknya lah. Motor listriknya itu fungsinya untuk apa? Untuk menyalakan kembali dari mobil. Jadi ketika menyalakan mobilnya itu dia tidak memberatkan si aki dan bensin. Ketika misalnya nyalain pertama kali mobil kan, mobil dinyalain, dia langsung nyemprotin minyak atau bensinnya ke ruang mesin sehingga mesinnya bisa menyala gitu, berputar gitu kan, untuk memutar mesinnya. Nah ketika adanya ISG ini, dia untuk menyalakan kembali dari mobil itu tidak memberatkan dari bensinnya gitu. Nah itu bisa jadi sangat irit sekali. Pengetesan kami dalam kota, dia bisa tembus di 16,5 km per liter. Jadi masih oke banget, apalagi memang kalau misalnya kalian sering ketemu macet ya macet-macet kayak gini kami berhenti lah. Macet gini ya misalnya, macet-macetan. Dia langsung otomatis mematikan dari mobil, dan yang kami suka, ini tuh AC dan kelistrikan masih nyala. Kalian mau operasi head unit, nih dengerin lagu ya. Tuh, masih bisa, gak ada masalah sama sekali dan masih dingin dan masih oke banget. Dan ini dinginnya masih akan sampai 1 menit lah. Setelah 1 menit mungkin ketika baterainya misalnya di bawah 4 atau di bawah 3, dia baru langsung segera mungkin menyalakan supaya tidak memberatkan mobil. Dan kalau kita nyalain, halus banget, dan bahkan pasti kalau di kamera nggak kelihatan kan ada getaran sama sekali nyala, dan suaranya nggak ada suara kayak cet, gitu, nggak ada. Karena memang yang menyalakan kembali mesinnya itu motor listriknya gitu. Ini bisa kita matiin lagi ya. Baru jalan bentar loh. Misalnya ini anggap aja kita macet-macet total gitu ya.
udah nyala lagi. Karena memang kondisi kebetulan kami baterainya di 5 nih. Di baterainya kondisinya full baterainya. Di 6 ampere 12 voltnya itu. Nyalain lagi, nggak ada masalah sama sekali. Luar biasa. Dan untuk rute luar kota, kami bisa tembus di 19,9, sehingga kalau untuk rata-rata konsumsi bahan bakar bisa ditembus di 18,2 km per liter. Running cost-nya bisa sangat terjangkau dengan rata-rata konsumsi bahan bakar itu dengan kapasitas tangkinya 45 liter. Artinya dia bisa berjalan sekali pengisian bisa tembus di 819 km. Artinya Jakarta sampai Malang hanya sekali aja pengisian, dan itu terbukti perjalanan luar kota ke Bali ya. Kami itu baru ngisi sebenarnya di kilometer 700-an. Itu juga karena istri lihat udah karena sama keluarga ya, istri lihat karena memang sudah nyala bensinnya. Tapi sebenarnya kalau dipaksain lagi masih bisa. Tapi istri udah tegang aja ngelihat konsumsi bensinnya udah nyala. Tapi kami waktu itu pun tes Jakarta, Malang, Bali, Bali, Malang, Jakarta lagi. Itu bisa di 16,5 km per liter dengan ya kami sudah jelaskan lah di video ini lah ya. Oke, habis dari R3 kita sekarang ke XL7. Sesignifikan apa sih XL7 sama R3 bedanya? Oke, kami mungkin udah pernah bahas juga ya di video yang lama, tapi memang keduanya waktu itu yang masih sama-sama pre-facelift. Yang sekarang XL7 sama R3-nya sudah yang facelift dan sudah mendapatkan teknologi mild hybrid. Memang kalau kita lihat datanya ya, XL7 ini sedikit lebih berat selain dia memang pakai cladding ala SUV dengan desain yang lebih ala SUV. Dan juga dia sudah ada velg yang lebih besar, dan lebih tinggi, gitu ya. Dia ada tambahan baterai yang juga lebih berat. Beratnya itu tidak terlalu terasa. Yang paling bikin kerasa adalah pertama kali kita duduk di sini adalah sitting position dari mobil ini memang sedikit kayak dibikin raised up gitu ya dibandingkan dengan R3. Entah kenapa, walaupun keduanya sama-sama punya height adjuster, ini udah paling rendah kami loh. Di XL7 ini posisi sudah paling rendah. Entah kenapa kalau di R3 itu kami bisa benar-benar kayak lebih bawah dibandingkan dengan dashboard. Sedangkan di mobil ini kami entah kenapa bagian perut kami bagian sini itu masih lebih ngelewatin dari dada kami tuh di atas dari dashboardnya. Jadi memang posisi kami tuh kayak dibuat lebih tinggi kalau untuk duduk gitu. Jadi sitting position aja udah lebih feel SUV-nya. Memang itu yang jadi bikin seakan-akan lebih nyaman duduknya, karena secara visibilitas pasti lebih enak karena rasanya kayak ya rasanya memang karena memang mobil ini diposisikan sebagai kelas SUV, jadi memang supaya mendapatkan visibilitas yang bagus dari depan ujung hoodnya, mana kan SUV ciri khasnya seperti itu gitu. Nah, bagaimana dengan rasa berkendaranya? Mostly memang mirip banget mobil ini dengan R3, XL7 dan R3 itu mirip banget. Steering feedback yang mirip, steering wheel-nya mirip, bentuk setirnya juga mirip, jadi memang yang digenggam tuh mirip. Tapi memang kalau kita bisa belok dikit gini aja, itu dia ditoel dikit aja memang bodinya kayak lebih ada roll-nya sedikit, karena wajar ground clearance juga lebih tinggi dibanding R3, bahkan ground clearance-nya lebih tinggi, lebih dari 20 mm, jadi wajar ditoel gini aja rasanya tuh lebih limbung dibandingkan dengan si R3. Dan karena dia juga bentuknya sebuah SUV gitu ya, untuk melewati beberapa speed bump, mobil ini juga terasa sedikit lebih stiffnya dibandingkan dengan misalnya si R3. Kalau si R3, nih kalau bisa lihat speed bumps, ya oke. Kalau di R3 itu dia bandingkan suspensinya, kami bisa bilang dia kayak on par sama Expander. Nah, kalau di XL7 ini karena dibuat sedikit lebih keras dibandingkan dengan R3, dia kalau dibandingkan sama si Expander Cross, dia jadi, atau Expander gitu ya, dia jadi kayak lebih less nyaman dibandingkan dengan mereka. Jadi bukan yang ternyaman di kelasnya kalau si XL7 ini. Karena kalau si Expander sama Expander Cross sekarang kan set suspensinya udah sama persis nih, udah nggak dirubah, ground clearance saja sama Expander sama Expander Cross. Jadi R3 tuh udah sama tuh sama Expander Cross. Nah, sedangkan si XL7 ini sedikit dibuat lebih keras dibanding si R3. Jadi bandingan suspensinya kalau dibandingin sama si Expander dan Expander Cross, XL7 ini jadi sedikit lebih keras dibandingkan dengan mobil tersebut. Jadi kalau melewati speed bumps itu lebih terasa di mobil ini. Jalanan yang kurang rata gitu, aspal yang gak rata juga lebih terasa di mobil ini dibandingkan dengan si R3 gitu ya, lebih kerasa. Dan ditambah lagi kalau misalnya kita belok gitu ya, berbelok agak cepat gini ya, ini belok ya. Wah ya, terasa banget
pantatnya lebih ngangkat gitu ya, bagian belakangnya lebih ngangkat dibandingkan dengan R3. R3 tuh lebih slanted, lebih rapat ke tanah, sedangkan mobil ini lebih terasa limbungnya gitu. Dia kedua ternyaman lah, lebih nyaman si Expander Cross dibanding mobil ini. Lihat speed bumps, lebih kerasa dibanding R3. R3 tuh kayak anteng banget gitu. Jadi kalau kalian bisa cari yang lebih nyaman, R3 jelas pilihan yang lebih tepat karena memang bantingan suspensi, set suspensinya dibuat untuk lebih nyaman dibanding mobil ini. Dan juga kalau misalnya mau cari yang less limbung gitu ya dibanding mobil ini, R3 juga punya set suspensi yang less limbung dibanding mobil ini. Ntar cepat gini aja, speed bumps, sudah dia juga lebih limbung, dia lebih keras dibanding R3. Tapi kerasnya sebenarnya juga bukan yang ganggu banget, dia di kelasnya juga masih kedua ternyaman lah, masih kalah sama Expander Cross aja gitu, bukan kalau dibandingin sama BRV, Stargazer X gitu ya, atau Veloz dan Rush gitu, Terios itu masih jauh lebih nyaman sih kemana-mana. Ini underrated banget sih menurut kami. Tapi kalau posisi duduknya, jadi kami lebih suka di sini untuk perjalanan jauh karena dia sudah dilengkapi secara standar armrest gitu ya. Jadi kalau perjalanan jauh pakai mobil ini enak banget, apalagi armrest ini udah dapat dari yang sejak varian beta. Jadi ini udah lebih enak di mobil ini dibandingkan dengan si R3 untuk perjalanan jauh karena kita bisa duduk benar-benar enak, tangan kita bisa taruh kanan kiri, pagi armrestnya bisa adjust maju dan mundur lagi kan. Jadi benar-benar tangan kita bisa ditaruh di armrest dan ujung tangannya di tempat transmisi, tangan kanan sambil megang setir dan tangannya bisa taruh di door frame juga gitu. Jadi enak, lebih untuk longer journey malah lebih nyaman mobil ini karena untuk perjalanan luar kota, kampung-kampung gitu ya, juga jalannya harus jauh, lebih enak mobil ini karena juga sudah dilengkapi armrest. Ini memang kayak ya udah sih cuma beda armrest gitu ya, tapi signifikan loh kalau untuk perjalanan jauh. Lama-lama pegel loh tangan kiri ngambang gitu, nggak ada armrest, pegel. Kamu udah ngerasain di R3 pegel lama-lama. Untuk perjalanan jauh, untuk masuk kampung juga lebih enak mobil ini karena dia sudah dilengkapi dengan ground clearance yang lebih tinggi, dan departure angle dan approaching angle dari mobil ini juga jauh lebih baik dibandingkan bisa R3 dan juga beberapa rivalnya. Bahkan kalau kami lihat departure angle dan approaching angle dibandingkan dengan Stargazer X, Expander Cross, dan BRV, mobil ini lebih bagus karena depannya dia bener-bener kayak dikasih plastik lagi cladding dan dia langsung naik ke atas, dan belakangnya pun juga begitu. Meskipun secara ground clearance kalah ya, tapi approaching angle dan departure angle-nya XL7 ini lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya, dan pastinya dibandingkan dengan R3, apalagi R3 yang varian SS ada janggut tambahan dari body kitnya ya. Jadi kalau misalnya mau lewatin jalan-jalanan yang agak rusak gitu ya, lebih nyaman pakai XL7, lebih versatile. XL7 lebih fleksibel gitu ya, bisa dibawa ke jalanan yang lebih banyak meskipun ada beberapa downsize. Tapi tadi kami bilang bahwa sistem mild hybrid dari mobil ini memiliki ya baterai yang lebih besar gitu, dia di 10 ampere. Itu artinya convert to apa sih? Convertnya itu adalah ke baterainya sekarang jadi bisa matiin mobil lebih lama. Artinya kalau misalnya ini contoh kita macet-macetan ya, kita berhenti di pinggir jalan, kebetulan karena syutingnya di hari weekend nggak ketemu macet nih sama kami, jadi kami berhenti di sini, set, matiin mesin, sistem kelistrikan tetap nyala, dia sehalus R3 juga ketika dinyalain lagi gitu ya. Tuh nggak ada getaran sama sekali kan, ini berhenti lagi ya, kayak baru berapa meter gitu jalan, semeter juga kali. Mati lagi dengan cepat, bahkan ya kelas ini sempat ada yang start stop terus dihilangin, itu jauh lebih kasar sih dibanding mobil ini. Ini halus banget gitu ya, dibandingkan dengan Rush yang masih punya idle start stop, juga ini juga lebih halus, lebih enak. Ini lebih enak, dan karena baterai lebih besar, dia bisa menahan electricity untuk selalu nyala lebih lama dibandingkan dengan R3. Kami tes, kalau di R3 itu 1 menit baru mulai dia nggak kuat, AC-nya juga udah mulai panas. Kalau di mobil ini bisa tembus sampai 1,5 menit. Bahkan kadang kalau baterai lagi full kayak gini bisa sampai 2 menit, ini masih tetap adem aja. Luar biasa. Ini kondisi sekarang kami syuting di 34 derajat di main. Nggak panasan karena masih nyala ini loh, semua masih nyala. Electricity juga masih nyala. Luar biasa banget. Jadi ini bisa bikin dia jadi lebih efisien dalam kotanya. Nah, dalam kota kami tes dia bisa tembus di 17,7 km per liter
Sedangkan rute luar kotanya bisa ditembus di 20,41 km per liter. Itu artinya average fuel consumption dari mobil ini bisa tembus di 19,05 km per liter. Artinya lebih irit dibandingkan dengan R3 yang tadi average di 18,2, dan dengan kapasitas tangkinya sama 45 liter. Artinya kalau ngisinya pakai Pertalite, BBM non subsidi ya, itu bukan non subsidi, itu artinya dia 450.000 full tank. Dan juga artinya lagi 450.000. Tapi kalau misalnya memang harga Pertalite, bisa kalian nonton ini di saat 2024 Pertalite dihilangkan, artinya bisa pakai Pertamax yang di bulan September ini naik di 13.300 per liter. Artinya kalian full tank itu 598.000, dan 598.000 itu sudah dengan sekali full tank itu kalian sudah bisa berjalan sejauh 857,62. Jadi artinya secara range, mobil ini full range-nya bisa lebih jauh dibandingkan dengan Suzuki R3. Meskipun begitu, ada kekurangannya karena dia juga lebih tinggi, lebih berat dibandingkan dengan R3. Kalau kami tes akselerasi dari mobil ini, meskipun membaik dibandingkan dengan generasi pre-facelift, karena sekarang sudah ada teknologi mild hybrid, mau ditekan, ya 0-100 dari mobil ini kami hanya bisa mendapatkan di 12 detik pas saja. Lebih lambat dibandingkan dengan R3 sekitar 0,3 detik. Tapi 0,3 detik itu translates to apa sih? Apakah sengaruh itukah perbedaan performanya? Bagaimana kalau kita tes akselerasi drag race dari R3? Sengaruh apa sih? Oke, sekarang kita udah jajarin. Sekarang kami di R3 lagi karena ya kayak Matt Watson lah ya, pilih the better car untuk akselerasi ini, karena kami tahu tes akselerasi aja lebih kencang sih R3 ini. Di kanan sudah ada stand driver kita yang bisa ini. Jadi kita akan tes Mas Winton sebenarnya di kanan. Dan dia di XL7, kita akan tes signifikan apa sih 0,3 detik 0-100 itu ya. Dan siapa tahu kalian para CVTs mengconsider banget performa supaya mungkin ya lebih senang juga untuk bersenang-senang. Oke? Udah ready? Ready ya? 3, 2, 1, go! Jauh tuh jaraknya. Yes. Oke, jadi bisa disimpulkan kedua mobil ini memang mirip-mirip sebenarnya ya, tapi kalau secara performa memang R3 jadi lebih baik. Untuk dalam kota jadi lebih bagus si XL7 karena yang kami bilang tadi dia punya baterai yang lebih besar dan jadinya dia lebih versatile, bisa buat kejalanan yang lebih menyenangkan lah ya. Kalau misalnya mau off-road dikit masih bisa karena ground clearance-nya tinggi di 200 mm, sedangkan di R3 di 180 mm aja gitu. Tapi R3 jadi lebih sporty dan lebih agile untuk di tikungan, bantingannya juga lebih nyaman dibandingkan dengan XL7. Terus juga dia kalau mau nikung-nikung, mobilnya lebih enak lah, jauh lebih dibandingkan si XL7 pastinya, karena memang XL7 dia lebih tinggi, dia bentuknya jatuhnya peruntukannya jadi SUV gitu, bukan MPV seperti R3 yang mana MPV-nya low slung lagi. Apalagi kedua mobil ini memiliki chassis yang sama atau platform yang sama, berbagi platform dengan Suzuki Swift yang memang terkenal banget ya. Suzuki Swift mobil yang sangat agile, sayang banget aja sih memang di Indonesia Suzuki Swift nggak masuk, tapi masuknya formnya yang form 7-seater lah ya gitu. Jadi kalau pecinta Suzuki Swift, ini ada dua form dari Suzuki Swift yang lain di sini gitu. Oke, harga mobil ini dijual mulai dari 250 jutaan untuk si R3 dengan varian paling tinggi yang Suzuki Sport ini yang kami review itu di 295 juta. Sedangkan yang untuk si XL7 harganya mulai dari 256.100 sampai yang varian paling tinggi 304 juta. Jadi sekarang ini yang varian XL7 Alpha yang kami review ini akhirnya tembus 300, tapi masih rival-rivalnya udah 340, 350-an kan sekarang. Yang terakhir yang X itu 330-an lah ya, tapi tetap aja jauh lebih mahal dibandingkan dengan mobil ini. Ini jatuhnya mobil ini malah secara harga mepetnya malah sama versi LMPV-nya mereka gitu. Kalau rival-rivalnya itu jauh lebih tinggi dibanding mobil ini. Belum lagi Suzuki suka ngasih diskon kan, yang sangat luar biasa bagusnya. CR3 aja diskonnya bisa tembus di 35 juta. Bayangin, 295 juta nih varian paling tinggi, kalian bisa dapetin cuma di 260 pas jatuhnya berarti kalau kalian beli secara cash. Dan kalau si XL7
varian paling tingginya ini kalian cukup bayar di 271 doang berarti dengan diskon yang langsung ada nih. Jadi kalau kalian tertarik nih kalau mau beli secara cash, bisa langsung hubungin aja nih Mas Winton, nomornya ada di belakang, di bawah sini. Belum lagi mobil ini keduanya punya promo angsuran ringan juga, jadi menarik banget pilihan angsurannya. Mulai dari misalnya kayak CR3 DP 25%, ada juga 38 juta doang. Kalian udah varian yang GX ya, varian GX itu 38 juta doang, angsurannya 4,5 doang selama 5 tahun atau 60 kali. CX-7 bahkan ada yang variannya DP-nya cuma di 26 juta doang, angsurannya 4,2 selama 60 kali juga. Jadi gokil banget kan, itu yang 25%. Nah sedangkan kalau kalian misalnya angsurannya pengen yang lebih ringan lagi ya, 3 jutaan, ada juga yang angsuran 3 jutaan misalnya kayak CR3, kalian cukup bayar DP di 90,5 juta doang. Terus baru angsurannya bulet 3 juta. Sedangkan kalau si XL7 yang angsuran 3 juta juga ada DP-nya cukup bayar di 98 juta dan angsurannya bulet 3 juta. Dan kalau mau yang bunga 0% juga ada, jadi jatuhnya kalian kayak beli cash lah ya. Beli cash tapi cashnya bertahap gitu. Karena cash bertahap tapi malah dapat asuransi dan asuransinya all risk lagi. Jadi just in case mobilnya kesenggol di jalan, kalian bisa klaim lah mobilnya, bodinya, nggak usah bayar secara full price. Kalau si R3 nih misalnya contoh ya, dia cukup bayar DP-nya di 119 juta dan angsurannya 10,4 selama 11 kali. Dan yang kalau XL7 itu DP-nya cukup di 126 juta dan angsurannya di 10,6 selama 11 kali. Dan itu juga sudah dapat asuransi gitu. Jadi mantep banget. Dan lagi, kalau misalnya kalian misalnya nih, kan ini teknologi hybridnya kalau dibandingkan sama Grand Vitara, lebih canggih Grand Vitara. Kalian pengen Grand Vitara, ada juga promo menarik dengan harga yang cukup oke dari 359 sampai 387 yang paling tinggi. Kalian juga bisa mendapatkan promo-promo angsuran yang gokil-gokil banget. Contoh aja kalau misalnya kayak Grand Vitara ya. Kalian bisa dapetin kayak misalnya bunga 0%, itu dia di 199 juta DP-nya dan angsurannya di 14,9 selama 11 kali dan udah dapat asuransi juga. Jadi menarik banget kan promo-promonya, itu yang menurut kami meningkatkan value for money banget dari kedua mobil ini. Yang mana mobil ini kalau bisa kami bilang dia oke banget, ditambah lagi hasil gas buangnya, CO2-nya juga sangat rendah banget di 102 gram per kilometer. Itu artinya kalau dibandingin misalnya sama mobil sekelasnya dia ya, dimana mobil sekelasnya dia kan CC 1500 yang mana emisinya juga rendah. Ini udah lebih rendah 53 gram per kilometer loh. Bayangin kalau misalnya kalian pakai mobilnya sehari 100 km deh, let's say PP ya, perjalanan dari rumah kalian 50 km ke kantor, balik lagi 50 km, gak usah ke kantor doang deh, misalnya ternyata pulang ke rumah misalnya main dulu, which is berarti sehari 100 km. Artinya kalau kalian pakai mobil lain, kalian sudah menyumbang polusi lebih banyak dibandingkan dengan mobil ini. Kalau kalian misalnya peduli banget sama lingkungan ya, menurut kami ini bisa menjadi solusi. Memang kalian bisa bilang kan mobil listrik juga udah banyak yang murah gitu ya, misalnya bisa zero emission sama sekali. Tapi memang zero emission, kalian zero emission. Tapi kan sekarang yang paling parah menyumbang polusi PLTU bukan mobil. Preferensi kalian lah, balik lagi ke kalian karena kalian yang punya uangnya. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang XL7, R3 Hybrid atau Grand Vitara yang Hybrid, kalian bisa hubungin aja Mas Winton, nomornya ada di sini. Kontak langsung. Jangan-jangan promo-promo yang kami sebutkan tadi malah masih lebih tinggi dibandingkan kalau kalian kontak langsung Mas Winton ya, karena bisa nego sendiri kan sama Mas Winton. Kira-kira diskonnya bisa lebih tinggi atau enggak. Oke CVTs, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi video berikutnya.